dia sehat. Kok engkau lasa dia rengi di punga ta'ala, ada penyakit yang dikasih oleh Allah, itu pertanda sakitnya menggugurkan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, itu kalau ada penyakit berarti ada cinta narko. Dia gagal lasa narki punga ta'ala berarti menghilang cintanya Allah kepada hambanya. Ibu kenal Fir'aun? Hah? Pernah dengar nama Fir'aun? Pernah? Itu Fir'aun, Ibu, seumur hidupnya tidak pernah dikasih penyakit oleh Allah. Jangankan penyakit berat, flu. Fir'aun tidak pernah kena flu. Jadi kalau ada jamaah Pindran di sini tidak pernah kena flu, berarti keturunannya Fir'aun. Jadi tidak boleh tidak sakit. Berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, tabi. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narkung kasih tomat putana makada. Kenapa kita terus dianjurkan bersalawat kepada Nabi, Ustaz? Padahal waktu sholat tadi, pamula masa pada subuh sampai berakhir masa pada ngisaki, tidak pernah berhenti kita bersalawat kepada Nabi masa pada sunnah ki, salat sunnah, salat wajib, salat qabliyah, salat ba'diyah, tidak pernah kita berhenti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai hari ini dalam satu majelis dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Nabi tak terakhir. Kata Nabi, orang yang paling kikir, yang paling pelit, yang paling bakhil, kata Nabi, bukan orang yang kaya yang tidak mau bersedekah, tetapi orang yang paling kikir dan paling bakhil, kata Nabi, adalah orang yang dimana ketika namaku disebut di hadapan mereka, lalu mereka tidak bersalawat atasku. Maka itu Petuah bugis, cahaya iman di hati, setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang berbahagia, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kita mengucapkan kalimat alhamdulillah padahal kita berada di tempat orang yang sedang berduka? Alasannya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kita sedang berucap dengan kalimat alhamdulillah karena ada dua kalimat yang akan membawakan rahmat, nikmat dalam kehidupan kita. Dan siapapun yang membaca dua kalimat itu dipastikan Allah terus-menerus memberikan nikmat. Dan nikmat itu tidak akan pernah terputus. Apa dua kalimat itu? Yang pertama adalah kalimat bismillah sebagai pertanda memulai aktivitas. Yang kedua adalah kalimat hamdalah, adalah kalimat alhamdulillah. Tidak ada hubungannya dengan kematian. Yang kedua, kita berucap dengan kalimat alhamdulillah karena kehadiran kita di tempat ini, Bapak Ibu, membawa dua nikmat yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Nakadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani katsirun minan nas. Al-awwal nikmatu asfihah, at-tsani wan nikmatu wal farah.
Ada dua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan setiap manusia. Ya kesina kanjana fonga ta'ala, Bapak Ibu, karena dia kasih dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, sehat yang membuat kita hadir di tempat ini. Kalau Bapak Ibu sedang berada di rumah sakit dan menjenguk orang yang dalam keadaan kondisi sakit, ya rotomalasai Bapak Ibu, si di bawah, namillau di funga ta'ala. Orang yang sakit itu ketika dia berdoa kepada Allah, permintaannya cuma satu. Apa doanya orang yang sakit, Bapak Ibu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta rabbi anni massani yadurru, bismillah, 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 a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Tak apa lagi. Tidak ada serang ulang. Bapak Ibu, kalau ada orang yang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penyakitnya tidak boleh dibenci, itu penyakit, Bapak Ibu. Yarkum kalasa nariki funga ta'ala. Berarti, dengarkan baik-baik, Allah itu ketika memberikan penyakit kepada setiap hambanya, maka dua kemungkinan yang akan terjadi dalam diri hamba itu. Pertama, sakitmu itu bisa menggugurkan dosa. Yang kedua, sakitmu akan mengangkat derajatmu. Maka sakit itu tidak boleh dibenci. Kalau ada penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah, Bapak Ibu, senantiasa menarik tiga dalam diri manusia. Ongkalasa nariki funga ta'ala. Tiga yang Allah tarik. Yang pertama adalah setiap orang sakit Allah tarik nikmat kesehatannya, cara makannya. Yang tadinya waktu sehat kuat makan, begitu dikasih penyakit oleh Allah, selera makan mulai menghilang. Itu pertanda nikmat makannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, awatapan atau malasain. Setiap orang yang dikasih penyakit oleh Allah, lihat baik-baik mukanya, pasti dia pucat. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dicabut nikmat pencahayaan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah cabut segala dosa yang dia lakukan. Kalau Allah mentakdirkan orang itu, Bapak Ibu, panjang umur dan sembuh dari penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan dua, lalu kemudian disimpan satu. Yang mana itu dikembalikan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah selera makan. Semua orang yang habis sakit begitu sembuh pasti kuat makan. Kenapa? Karena dikembalikan selera makannya oleh Allah. Yang kedua, wajahnya yang pucat mesti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang tidak dikasih, Bapak Ibu, apa itu? Semua dosa yang telah dia lakukan di waktu dia sehat, kok engkau lasa dia rengi di punga ta'ala, ada penyakit yang dikasih oleh Allah, itu pertanda sakitnya menggugurkan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya itu penyakit tidak boleh dibenci. Bapak Ibu, itu kalau ada penyakit berarti ada cinta narko. Dia gagalasan narki punga ta'ala berarti menghilang cintanya Allah kepada hambanya. Ibu kenal Fir'aun? Hah? Pernah dengar nama Fir'aun? Pernah? Itu Fir'aun, Ibu, seumur hidupnya tidak pernah dikasih penyakit oleh Allah. Jangankan penyakit berat, flu. Fir'aun tidak pernah kena flu. Jadi kalau ada jamaah Pindran di sini tidak pernah kena flu, berarti keturunannya Fir'aun. Bapak Ibu, jadi tidak boleh tidak sakit. Berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, tabi.
bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narkong kasi tumakputan na magkada. Kenapa kita terus dianjurkan bersalawat kepada Nabi, Ustaz? Padahal waktu sholat tadi, pamula masapaja subuh sampai berakhir masapaja ngisaki. Tidak pernah berhenti kita bersalawat kepada Nabi masapaja sunnah ki. Salat sunnah, salat wajib, salat qabliyah, salat ba'diyah. Tidak pernah kita berhenti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai hari ini dalam satu majelis dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Nabi tak terakhir. Kata Nabi, orang yang paling kikir, yang paling pelit, yang paling bakhil, kata Nabi, bukan orang yang kaya yang tidak mau bersedekah, tetapi orang yang paling kikir dan paling bakhil, kata Nabi, adalah orang yang dimana ketika namaku disebut di hadapan mereka, lalu mereka tidak bersalawat atasku. Maka itulah kenapa dianjurkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa penyebabnya sampai doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? As-sawni melodoki di funga taala. Masa paja subuh ki pura ki masa paja subuh, masa paja lohor ki pura ki masa paja lohor, sampai selesai sudah salat Isya Bapak Ibu. Terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah, terkadang pada saat kita berdoa di paletu isalawa ilauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak membaca salawat kepada Nabi, minimal mengucapkan kalimat wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Narekong kasih tomak putana. Belum masuk cara maku ini baru ekstranya. Narekong kasih tomak putana makada. Kenapa kita terus dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Malaikat Israel. Kita tahu malaikat Israel. Malaikat Israel itu dijuluki oleh Nabi sebagai malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat ini yang akan masuk di rumah kita dan memindahkan kita semua dari rumah kita yang indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Malaikat Israel adalah malaikat yang akan memindahkan kita semua dari tempat tidur kita yang mahal, berselimutkan selimut yang hangat, menuju ke tempat tidur yang berlapiskan tanah dan berselimutkan kain kafan. Apa kata malaikat Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, kalau ada umatmu yang bersalawat 1 kali, tidak perlu 10, tidak perlu 100. Sedih bawa nak ke malaikat Bapak Ibu. Kalau ada umatmu ya Muhammad yang bersalawat 1 kali kepadamu, maka saya akan ringankan rasa sakitnya mati kepadanya. Apa doanya Pak Imam, Bapak Ibu dari kupura Mesepajang, 10 nabi lau Pak Imam. Apa itu diantaranya? Yang kalinya nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazaa wa fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'aratil jata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Seandainya mati itu tidak sakit, tidak muncul doa ini Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, yaitu dia sengih mati Bapak Ibu, luar biasa sakitnya. Makanya minta tolong setiap ada orang yang sakaratul maut, Ibu, kalau ada orang yang sakaratul maut, tolong kasih tinggi bantalnya. Kok mama ada nih? Kasih tinggi bantalnya orang yang sakaratul maut. Kemudian bacakan la ilaha illallah di telinga kanannya.
Bacakan surah Yasin di telinga kirinya. Jangan duduk di atas kepalanya orang yang mau mati. Karena di situ tempat berdirinya malaikat pencabut nyawa. Kalau ada di situ duduk, kita halang-halangi malaikat, nah sekali marah, nah kita nacabu. Digar pak guru ki, maka dia nak bita lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belajar memang maki. Karena banyak orang pintar ucapkan kalimat ini tapi sulit untuk mengucapkan di saat dia sakaratul maut. Mutu qabla mutu. Belajar mati sebelum terjadi mati dalam kehidupan kita. Karena semua yang hidup pasti akan mengalami yang dikatakan kematian. In kullu nafsin da'ikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang dikatakan kematian. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tinggikan bantalnya, bacakan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun dan ajarkan orang yang mau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Magar nama kade Nabi tak la ilaha illallah pak Nabi tak kade man qala akhirul kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada balasan dari kalimat la ilaha illallah, maka Nabi tak dakhalal jannah. Insya Allah orang itu masuk ke dalam surga. Makanya tolong tuntun kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, setelah meninggal dunia tabe, pergi melayat. Apa itu melayat, Ibu? Singkatannya melihat Jadi kalau ditanya apa itu melayat? Melayat itu disingkat artinya melihat mayat. Apa Ibu? Melihat mayat. Jadi kalau ada yang tanya mau kemana? Melayat. Cuma kalau disebut ditanya mau kemana? Melihat mayat terlalu panjang. Jadi sebutnya mau kemana? Melayat. Melihat mayat. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalau pergi melayat, Ibu, pertama, tidak dianjurkan berpakaian warna hitam-hitam. Maga nih. Iya Pak Guru Ki. Bu. Karena yang paling banyak ibu-ibu itu. Tidak boleh itu berpakaian hitam-hitam orang kalau pergi melayat. Apalagi harus diganti pakaiannya pakaian hitam. Tidak ada tuntunan bahwa orang pergi melayat harus berpakaian yang warna hitam. Harus baju hitam, harus kudu hitam, harus pakai hitam, harus semua hitam. Maka Nabi tak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Narkoka tahu zaman dimulakan oleh Allah. Dia pergi melayat berpakaian warna hitam, merubah bajunya warna hitam, sengaja berpakaian warna hitam, tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Nah, coeri itu agama na to. Maga nih, marukan nih. Bapak Ibu. Dia sedang mengikuti agama orang. Maka Nabi tidak mengkhususkan setiap orang meninggal dunia harus berpakaian warna hitam. Yang kedua, kalau pergi melayat, tolong buka baik-baik penutupnya itu mayat. Ini kan yang meninggal laki-laki perempuan ini. Bapak Ibu, saya baru turun dari mobil. Saya tidak kenal almarhum. Tidak pernah lihat mukanya almarhum. Tidak tahu juga siapa namanya almarhum. Kenapa saya tidak tahu namanya almarhum? Karena yang hubungi saya tidak kasih tahu siapa namanya almarhum. Ibu, baru turun dari mobil sampai saya duduk, di telinga saya itu begini caranya orang bicara. Ustadz ini almarhum orangnya baik sekali.
Kalau ada orang sakit, Ustadz, dia yang paling pertama suruh orang pergi ke rumah sakit. Satu. Begitu saya duduk, Ustadz ini almarhum baik sekali karena orangnya dermawan. Betul? Dengan maki, bukan saya yang bicara lagi, kita yang membuktikan karena saya pendatang. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Mestinya kalau orang yang meninggal adalah orang baik, Bapak Ibu, kita lihat akhir kematiannya. Narkotoma kanja, Bapak Ibu, maka singampe-ampena, bagus akhlaknya, bagus adabnya, dipuji mana ditahu jamaah dimuliakan, disuka sama orang, maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, begitu pergi melayat di rumahnya, buka penutup mayat, baru kemudian perhatikan baik-baik antara jidat dengan alis. Ini yang dilihat kalau orang pergi melayat. Jidatnya dengan alisnya. Jidat sama alis. Jidat, alis. Kalau ini keluar keringat, Al-Imam Al-Qurtubi katakan, kalau ada mayat mengeluarkan keringat antara jidat dengan alis, nah yang meninggal orang baik, semua orang bilang orang baik, semua orang bilang dermawan, semua orang bilang orang baik, meninggal dunia, keluar keringatnya antara jidat dengan alisnya, maka itulah tanda-tanda mayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti engkau tu pamasina wa ta'ala. Jadi ini yang dilihat dengan ini alisnya. Makanya itu alis tidak bisa dicukur-cukur, Ibu. Pakulnya pakai di situ. Ibu, yang kedua, selesai melayat pulang. Tidak boleh tinggal lama-lama di depan mayat. Kupuran ita-ita milo doangan nih, setelah itu pulang. Nawad di maitamon rokok di bulan atau mati Bapak Ibu. Tidak bisa tinggal lama-lama. Langsung maki pulang. Kenapa? Karena banyak orang melayat Bapak Ibu suka bertanya sembarang yang dia tanyakan. Keluarganya orang Bapak Ibu menangis. Kita yang datang melayat sembarang ditanya. Bisik-bisik bela. Di depan dia jawab. Tambah lagi. Balas lagi. Magai. Bila lagi? Siapa kasih kenakan naik? Jawab lagi. Nah, bilang itu Sandro. Tinggi-tinggi orangnya. Wala matanya. Keriting rambutnya. Langsung na sebuah orang. Ibu, dengarkan orang yang suka gibah dan suka cerita. Pacarita. Ibu, itu cerita, dengarkan baik-baik. Kapan benar kalimatnya maka disebut gibah. Kapan salah ceritanya maka disebut fitnah. Maka tidak ada gunanya bercerita di depan mayat. Selepas melayat pulang. Nawad di maitam ngonro Bapak Ibu. Bapak Ibu, seandainya mati itu tidak sakit Bapak Ibu, nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa sakitnya mati seperti malaikat sedang memberikan Bapak Ibu kawat besi. Lalu kemudian malaikat memasukkan kawat itu ke dalam mulut kita. Lalu malaikat menarik-narik kawat itu dengan terpaksa. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, dia tarik hingga tembus bagian perutnya manusia. Apa yang dikeluarkan kawat itu dari mulutnya manusia, seperti itulah rasa sakitnya mati. Dan Nabi katakan itu cara mati yang paling ringan. Kawat dikasih masuk di mulut, ditarik keluar, tembus di perut. Nah, karena Nabi itu cara mati yang paling ringan. Kalau kawat dikasih masuk ke dalam mulut baru ditarik dengan paksa, Nabi bilang itu cara mati yang paling ringan
Berarti ada cara mati yang paling berat sesudah itu. Ditanai Nabi Musa. Musa, bagaimana sakitnya mati? Nabi Musa menjawab, sakitnya mati seperti ditusuk besi panas di bagian paha kalian. Lalu kemudian ketika besi itu dicabut dan engkau menjerit-jerit kesakitan, itu mati versi Nabi Musa alaihissalam. Menurut Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menggambarkan rasa sakitnya mati seperti dicabit-cabit pedang sebanyak 333 kali cabit-cabitan pedang. Kalau kau merintih kesakitan, itu mati versi Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa sakitnya mati yang menimpa kalian seperti malaikat menusuk ujung tombak di bagian pundak kalian, dan itu diulang-ulangi sebanyak 70 kali tusukan. Makanya minta tolong kalau umur sudah masuk 58, 60, kasih kencan doanya Bapak Ibu. Ini ibu-ibu kan 50, 58, kasih kencan doanya Ibu. Berhenti maki ulang tahun. Masih ada di sini suka ulang tahun? Ada? Berhenti ulang tahun. Itu ulang tahun bukan budaya Islam, itu ulang tahun. Ibu, dengarkan yang suka ulang tahun, supaya berhenti ulang tahun nanti. Dengarkan Bapak yang suka ulang tahun. Saya pernah diundang ceramah ulang tahun. Dengarkan ini. Diundang ceramah ulang tahun. Dikasih naik pesawat PP di Kendari. Jam 7 berangkat, jam 10 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Khusus ceramah ulang tahun. Ibu, aku sedih mata jipat ceramah. Sudah lama misalnya jadi ustadz, jadi penceramah. Barusan ini dapat jadwal ceramah ulang tahun. Hampir 30 tahun jadi penceramah, sudah dapat jadwal ceramah ulang tahun. Ibu di bandara saya tanya yang punya acara. Maka dia tabik puang. Melok dampe kasih maka dekat. Odi muka apa? Taruh baca rata. Jangan maka dia ceramah ulang tahun. Maka sikap apa maka dia ceramah syukuran. Nah bilang yang punya acara, tidak Pak Ustadz. Saya undang khusus Ustadz ceramah ulang tahun, bukan ceramah syukuran. Sepertinya yang punya acara tidak bisa bedakan yang mana ceramah ulang tahun, yang mana ceramah syukuran. Di bandara saya tanya Google, tolong tunjukkan hadisnya ceramah ulang tahun. Nah bilang Google, tidak ditemukan. Ibu, 1 bulan berikutnya kasih ibu-ibu telepon kepada Pak Ustadz, materi kasih. Bisa kembali ke Kendari Ustadz. Saya bilang, siapa ini Bu? Ini yang pernah undang ke ceramah ulang tahun Ustadz. Terus kenapa menangis Ki? Undang ke ceramah takziah Ustadz. Saya bilang, siapa yang meninggal Ibu? Dia bilang, itu yang ulang tahun Ustaz. Berarti dipastikan ulang tahun tidak menyebabkan umur panjang. Betul? Dengarkan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap nafasmu adalah menjelang kematianmu. Setiap hari kau bernapas, berarti setiap hari akan muncul dan menjelang kematianmu. Setiap menjelang waktu maghrib, maka kematianmu semakin hari semakin mendekat. Maka kalau mau panjang umur, angkat tanganmu pakai jalur langit, berdoa kepada Allah, bukan ulang tahun. Yang kedua, mau panjang umur? Mau? Sering-sering traktir orang makan. Tahu traktir? Sering-sering aja orang makan. Karena beda traktir dengan ditraktir. Orang suka traktir makan besar pahalanya. Dan orang suka minta ditraktir tidak ada pahalanya. Ibu, saya kalau pulang ceramah, sepanjang perjalanan saya suka traktir orang makan Bapak Ibu yang ikut sama saya di mobil. Dan setiap selesai saya ceramah Bapak Ibu, saya tidak biarkan orang yang ikut sama saya pulang ke rumahnya kalau tidak makan dulu sama-sama. Pertanyaan muncul, apakah miskin orang yang suka traktir makan? Tidak. Apakah kekurangan harta orang yang suka traktir makan? Tidak. Setahu saya, orang yang suka kasih makan orang Bapak Ibu rata-rata dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau sementara makan coto, ibu. Kalau sementara makan coto, enak makan coto, tiba-tiba datang tetangga, datang keluarga, mandre coto si bawa ki, langsung maki bilang, ya wajib maku, nanti saya bayar. Kalau begitu enak makannya Bapak Ibu, nanti saya bayar. Perhatikan mukanya baik-baik.
Kalau kita bilang nanti saya bayar, lihat ekspresinya. Kalau dia gembira, senyum, ketawa, berarti sebentar dia akan doakan kita. Apalagi kalau kita bilang, Andre Muki, bungkus, tambah panjang umur tak. Akhirnya WA semua temannya, kesini kok cepat. Datang 2, nanti saya bayar. Masuk 3, saya bayar. Masuk 4, saya bayar. Masuk 5, saya bayar. Masuk 6, saya bayar. Masuk 7, nanti saya bayar. Masuk 8, saya bayar. Masuk 9, mulai lempar ya tante. Masuk 10, saya bayar. Supaya tidak bertambah 11, cepat datangi kasir. Wajahnya. Tanya kasir berapa? 10 mangkok coto, 40 ketupat. Bayar. 10 mangkok coto, 40 ketupat. Selesai kita bayarkan. Begitu kita pamit pulang, Ibu, kira-kira yang 10 orang ini tinggal duduk? Tidak. Nah, doakan Ki. Apa dia bilang? Dengarkan baik-baik. Terima kasih banyak, Puang. Terang-terang tak. Doa pertama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur tak. Doa atau bukan? Doa. Amin. Allah tambahkan rezeki tak. Amin. Yang ketiga, Allah mudahkan urusan tak. Amin. Yang keempat bilang, Allah sehatkan badan tak. Amin. Yang kelima apa Nabi bilang? Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari musibah. Yang keenam ditraktir apa dia bilang? Semoga anak dan keturunan tak soleh dan soleha. Yang ketujuh dan kedelapan doakan kita. Semoga kita terhindar dari segala masalah. Yang kesembilan doakan yang terbaik. Yang kesepuluh, karena sudah semua doakan ke orang tidak tahu apa dia mau bilang. Terpaksa dia bilang, mudah-mudahan ketemu kita lagi besok. Bapak Ibu, selesai traktir makan. Lo ini masuk pajan lohor. Begitu kita sholat duhur, angkat tangan, hadapkan ke atas langit. Mohon kepada Allah perlindungan. Allahumma inni nas'aluka tulal umri bitta'a waqtim lana bil a'mali sholihat. Kasih Fuang, panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Kita yang berdoa minta panjang umur, malaikat aminkan itu doa. Maka Bapak Ibu timbul pertanyaan, kenapa malaikat mengaminkan doanya orang yang habis traktir makan? Jawabannya, malaikat senang dan memuji orang yang suka traktir makan. Maka orang yang suka traktir makan panjang umurnya. Dan orang yang suka minta ditraktir pendek umurnya. Yang mana orangnya itu? Itulah yang selalu berteriak, adakah? Jangan suka bilang adakah. Bapak Ibu. Sekarang bicara mati. Tabe. Bapak Ibu, bicara mati. Mati tidak mesti menunggu orang tua baru kemudian mati. Tidak mesti menunggu orang sakit baru kemudian mati. Mati tidak mengenal siapa yang tua, siapa yang muda. Mati tidak mengenal siapa yang sakit, siapa yang sehat. Kalau mati yang kita cerita berarti Allah yang menyampaikan. Aga nasib wange Bapak Ibu, walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya seseorang, maka ajal tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Itulah mati. Almarhum berapa umurnya? Berapa? Dengar kita, tidak sampai 60. Baru 59 mati. Saya hampir tiap malam ceramah takziah. Dengarkan Bapak, tiap malam saya ceramah takziah. Belum pernah ceramah takziah ibu yang meninggal umurnya 125 tahun. Yang paling banyak meninggal, dengarkan Bapak umurnya. Yang paling banyak 38. 40, 45, 48, 50, 55, 58. Yang paling banyak meninggal 60, 63, 68. Ada yang sama umurnya sini? Mana nih? Ada yang sama umurnya? Ada? Tajam mungkin. Apalagi kita bilang, iya dimundrip Ustaz. Jangan bicara iya dimundrip kalau mati. Karena mati tidak mesti harus sakit baru kemudian orang mati. Ya betul Ibu? Kalau tiba masanya, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Agana kedana bita. Itu mati tergantung kebiasaan.
Apa yang kau perbuat di saat engkau hidup, itu juga yang kau lakukan di saat engkau menghembuskan napas terakhir. Saya di Makassar pernah ceramah Bapak Ibu. Tempat ceramah saya di Makassar, jamaah dimuliakan oleh Allah, di Jalan Rapocini. Begitu saya mau berdiri ceramah, itu protokol menangis. Saya tanya protokolnya, pembawa acaranya. Saya bilang, kenapa menangis Ki Ibu? Apa dia bilang? Ustadz, ini yang meninggal omku Ustadz, tidak sakit Jin. Terus Ustadz, dia kasih nama lasa. Dia bangun makan sahur Ustadz. Habis makan sahur dia pergi sholat subuh. Selesai sholat subuh Ustadz, dia pergi kerja. Pulang kerja Ustadz tidak enak perasaannya. Sakit perutnya. Diantar ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Lihat itu. Saya bilang, kenapa menangis Ibu? Menangis Kak Ustadz karena lagi 10 menit orang berbuka, kemudian meninggal omku. Seakan-akan Ustadz, omku ini kasihan, tidak makan dan tidak minum. Nah 10 menit lagi berbuka. Saya tanya, apa kebiasaannya om tak? Dia bilang, itu omku Ustadz almarhum memang suka sekali puasa. Jadi maka dia cocok itu. Kalau ada orang yang suka puasa, maka dia mati berpuasa. Ada orang yang suka berzikir, mati berzikir. Ada orang suka baca Quran, mati baca Quran. Ada orang suka sujud, mati sujud. Matimu tergantung kebiasaanmu. Apa yang sering kau lakukan di saat engkau hidup, itu juga yang kau lakukan di saat engkau menghembuskan nafas terakhir. Begitu saya ceramah di Jalan Cendrawasih di Makassar, baru Kak berdiri, itu protokol bisi-bisiki saya. Ustadz, kalau ceramah tidak usah singgung-singgung masalah perselingkuhan di. Jadi maka Kak, kenapa kita larang singgung itu? Dia bilang, ini yang meninggal Ustadz. Dengarkan baik-baik Bapak. Ini yang meninggal, ditemukan mayatnya di hotel. Dengar baik-baik. Di hotel didapat mayatnya. Karena keluarganya tidak terima kematiannya, disuruh putar ulang kembali CCTV-nya. Setelah diputar ulang CCTV-nya, ditemukan wanita muda masuk di dalam kamarnya. Dan naudzubillah, orang ini meninggal dalam keadaan kondisi telanjang. Sementara Bapak Ibu berzina, datang malaikat cabut nyawanya. Aganasa nabita, matimu tergantung kebiasaanmu. Kalau kau suka berzina, kau mati berzina. Kalau kau suka mabuk, kau mati mabuk. Kau suka judi, kau mati judi. Matimu tergantung kebiasaanmu. Ada ibu-ibu mungkin tidak suka ceramahku. Apa dia bilang? Ustadz, ada juga penceramah kemarin Ustadz. Seperti kita pendek-pendeknya. Sementara ceramah Ustadz, tidak enak perasaannya itu Ustadz, tiba-tiba jatuh. Ku dengar kabar itu Ustadz meninggal sementara ceramah. Jadi saya bilang juga, ada juga kemarin ibu, persis kita mukanya. Sementara dengar ceramah dia mati, dia bilang, Ustadz sembarangnya kau juga sembarang. Karena sudah mau dikasih tahu, mau kasih tahu lagi. Dia bilang, Ustadz itu di belakang rumahku tidak sakit ya. Terus kenapa? Tidak sakit Ustadz. Sementara mencuci tiba-tiba mencuci tidak enak perasaannya. Jatuh di cucian, meninggal. Saya bilang, kenapa? Kaget Kak Ustadz karena mencuci nak mati. Kenapa mesti harus orang kaget kalau mencuci nak mati? Nah ada orang sementara live TikTok mati. Ada orang joget-joget, mati. Ada orang bernyanyi, mati. Ada orang makan, mati. Ada orang tidur, mati. Jadi tidak perlu kaget kalau sementara mencuci, mati. Biasa terjadi. Itu yang kasih kaget-kaget. Orang kalau baru-baru sudah mati, nah pergi mencuci. Namu ya lari tokat. Bapak Ibu, Bapak Ibu, malam ini kita sepakat 7 hari lagi ke depan ibu kita sudah masuk bulan Muharram. Tapi dicingi sepajata aru nabita 2 tunna milo mati kasih maka nabita lo di pungatala puang usikum bis shalah au ma malakat aymanuhum. Dia tanya itu Ali, kasih rapat telingamu Ali. Puang, pedi patu dia senge mati puange. Napa maka dia Nabi tak usikum bis shalah. Siapa di antara kalian yang mau selamat? Selamat dunia, selamat akhirat. Usikum bis shalah. Usikum bis shalah. Usikum bis shalah. Au ma malakat aymanum tak pedecingi sepajata. Pelihara salat, perbaiki salat.
Hampir kebanyakan orang yang tidak sholat meninggal dunia tersiksa di dalam kuburnya. Jamaah dimuliakan Allah. Pak Ibu, saya kalau ceramah di Pindrang, kalau masalah sholat, saya tidak pernah ragukan orang Pindrang kalau ibadah, Pak. Kenapa Pak Ustadz bilang begitu? Belum jadi Pak Bupati ini, Pak Irwan Hamid, saya sudah keliling ceramah di sini. Dan setiap kali saya diundang tablik akbar, diundang ceramah, Masya Allah. Dia berjamaah di masjid, Pak, berjamaah perempuan ini berjamaah. Biasanya itu perempuan salatnya di rumah. Ini perempuan Pak di Pindrang, Masya Allah, masjid. Padahal keutamaannya boleh perempuan salat di rumah, tidak mesti dia harus ke masjid, tapi dia lebih memilih berjamaah di masjid. Inilah wanita-wanita hebat di sini, jamaah dimuliakan Allah. Karena ada juga beberapa itu orang kalau disuruh sembahyang, kenapa tidak ke masjid ke puang? Kalau maghrib Ustaz tidak bisa ku angkat kakiku. Nase malasa ko mangribi. Sakit kakinya, di mana jena? Banyak orang begitu, tapi sudah sembahyang bisa pergi mendomi. Bapak Ibu, engkau tahu dia nama sepaja nase ngalina malasa. Dengarkan baik-baik. Dia tidak sholat karena dia beralasan sakit. Bapak Ibu, pakali laksana Nabi Ayub, Pak. Itu Nabi Ayub kenapa muncul doa? Anni massanniyad durru, ya Allah. Puang. Begitu besarnya ujian dan cobaan yang kita kasih, Kak. Anni massanniyad durru, ya Allah. Ujian ini berat yang kita kasih, Kak, ya Allah. Istriku natinggalkan, anakku natinggalkan, hartaku habis. Anni massanya durru. Tapi puang, wa anta arhamur rahimin. Tidak ada balasan bagi orang yang bersabar atas ujian itu melainkan wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub sakit, Pak. Keluar ulat dari mulutnya, keluar ulat dari perutnya, keluar ulat dari kakinya, berjatuhan di tanah. Dia pungut itu ulat sambil dia katakan, ulat, kalau kau mau habiskan saya, habiskan memang dari sekarang. Nabi Ayub ulat seluruh badan, tidak pernah putus ibadahnya. Sakit tapi tetap berdiri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sakit juga tetap sholat. Nah, kita baru sakit gigi sariawan. Kenapa tidak ke masjid, Pak? Enggak boleh ke bawah. Hati-hati. Berdisina. Bapak Ibu. Ada lagi saya tanya. Kali ini badece buat tabit bila dapat sama raja. Itu imam-imam, Pak. Minta maaf kalau jadi imam di masjid, minta tolong jangan terlalu panjangkan bacaan kasihan. Bila dapat ngapain, Mak? Agor rimak ko Bapak Ibu di pandang Pero mamuna na cairi Pak Imam. Magna cairi Pak masa pa mga ribi surah Yasin nala. Yasin. Maka demon rima muna terakhir na masa pa ko. Araw ko masa pa mga ribi aja mo tala Yasin Bapak Ibu. Dan dianjurkan baca yang pendek-pendek saja karena tidak semua yang di belakang itu rata-rata kasihan muda. Ada orang maupun di mana tuna. Toh kepo. Tidak boleh panjang-panjang baca, apalagi kalau subuh. Kalau subuh itu saya dipanggil imam, Pak. Kalau saya disuruh dipersilakan imam subuh. Ya, Bapak Ibu komataji imam subuh. Apa yang saya baca? Sabbihisma rabbikal a'la. Atau di rakaat kedua duha wal laili idza saja. Tapi ada imam gue subuh Ar-Rahman. Ada orang belum buang air besar kasihan. Napa muale Ar-Rahman? Natangat tu na. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia pernah baca ro pabi ai ala, dia pernah baca. Si senang letik pabi ai ala.
kentut biar dijepit lolos. Tacipi. Kecuali kalau dia baca fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Angin tapi bicu sadana. Angin tapi bicu sadana. Assalamualaikum warahmatullah. Asam bro. Karena yang keluar cuma angin kecil. Tapi kapan yang keluar angin puting beliung? Fil alamina innaka hamidum. Hai, batal uduk, batal uduk, batal sok. Makanya jangan panjangkan bacaan. Bapak Ibu, saya kasih tahu kalau masjid ini mau banyak jamaahnya, yang paling pertama diperhatikan, tolong perhatikan baik-baik, kasihan itu cleaning service. Dulu cleaning service dikasih nama marbot doja. Alena cakari tener sih. Dia yang bersihkan air kencing itu di kamar mandinya masjid. Ditanamin lau. Tapi ada celengan jalan setiap maghrib toh? Ada toh? Setiap maghrib jalan, setiap Jumat jalan. Diumumkanlah di masjid. Jumlah saldo kas di masjid kita sebanyak 277.777.000 rupiah. Kenapa tidak kasih itu cleaning service, tukang bersih-bersihnya masjid? Pak Tania tuh duit taruh. Duit na mana jamaah? Mesti na tahu aja Pak Ibu. Supaya majok ke mana malah na tahu aja. Kasih makadako dia. Tidak bisa itu cari hidup di masjid Ustaz. Saya bilang ini bukan persoalan cari hidup sebetulnya. Tapi hidup itu akan terasa lebih bermakna kalau kau bisa bantu orang yang mencari hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya diundang ceramah di Mamuju. Dengarkan baik-baik. Mamuju. Nah bilang panitia, Ustadz mau naik pesawat. Ada itu pesawat Makassar Mamuju? Saya bilang tidak. Saya naik mobil Pak, karena saya mau singgah ceramah di Pinrang. Enaknya perjalanan Bapak Ibu. Baru Kak masuk di Pangkep, masuk masjid sehingga sholat ceramah. Dapat baru masuk masjid sehingga sholat ceramah. Dapat Pare-Pare masuk masjid sehingga sholat ceramah. Dapat Pinrang masuk masjid sehingga sholat ceramah. Dapat lagi Polewali Mandap masuk masjid sehingga sholat ceramah. Dapat lagi Mamuju masuk masjid sehingga sholat ceramah. Jadi masjid hanya tempat persinggahan sholat dan ceramah. Kita tosen pergi di Jumpandang, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing. Temena taruh ke di masjid. Dia nanya apa sepaja lek pamit teme. Betul? Berarti cocok. Bapak Ibu. Dia cek kari temeta. Itulah cleaning service marbot masjid Padoja. Wajah erokasi. Bendahara masjid wajah erokasi. Namun dia dengan 1 juta sebulan. Tidak mesti 1 juta. Cukup kau kasih dia 300.000, 2,5, 200 1 minggu. Dia sudah gembira sekali Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Bukan mencari hidup. Tapi kita pengurus masjid yang mengerti orang yang membersihkan kotoran najis di tempat itu. Yang kedua tukang azan Pak. Bu. Saya tukang azanku di masjid gajinya 1.700.000. Sadana pada sedih di Madinah Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.700.000 itu. Kan beda caranya orang azan yang ada gajinya sama tidak ada gajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.700.000 itu. Coba kalau tidak ada gajinya. Ditanya kenapa begitu caranya azan? Dia gajinya buang. Gimana duitnya masih jadi Bapak Ibu? Bapak Ibu. Yang berikutnya imam masjid, Pak Ibu. Kau berangkat ke umrah, berangkat haji.
ada ketua imam Masjidil Haram namanya Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alina kumat taji imam Bapak Ibu. Kali ini berdece sadana. Stong stong istaqimu i'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau begini imam, Pak, namun melampe-lampe bacaan, dia ada masalah. Karena suara bagus, ada gajinya. Tapi kalau tidak ada gajinya, mau ripi. Ditoni gaya gajinya, mau ditoni. Oh, dia gak ngelipat murah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Narin ya Bapak Mapuna. Tajana ramakumullah. Maka mana mau nerima punang? Kita Pak. Begitu buang takbir. Allah. Maka mana mau mati Pak Imam. Ibu. Gimana dulu ini jemaah? Mana semuanya jemaah itu? Aku matu Bapak Ibu. Kau berselih di Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini gak ada mamun lari mana Pak Imam. Salam. Lari juga di kiri. Sini bawa mundur katanya. Maga ini mundur kipu kada. Iya katanya kunci nama masjid. Kenapa kau tidak bayar itu? Makanya maghrib kasih masuk di celengan, Jumat kasih masuk di celengan. 1.000, 2.000, 5.000. Terkumpul di hari Jumat, wajib Pak Imam. Bapak Ibu. Imam Masjidil Haram setiap bulan. Dengarkan. Imam Masjidil Haram setiap bulan, pemerintah Saudi kasih cek kosong. Napa makanya pemerintah kada Pak Imam, ambil ini cek kosong, tulis di situ berapa nominal angka yang kau mau ambil di bank. Terserah kau berapa kau mau ambil. Coba begitu juga di sini pengurus tak capek dong masih jipat. Kan kita mau lihat masjidnya makmur, banyak jamaah, betul? Kalinin servis tukang azan imam. Yang keempat ustadz dan penceramah, perlu juga diperhatikan itu ustadz dan penceramah. Bapak Ibu, itu kalau di Masjid Agung Al-Munawwir baru diumumkan di media sosial akan hadir Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Contoh ya, Profesor Dr. Haji Abdul Somad dalam kurung UAS. Dahulu apa Bapak Ibu? Belum masuk waktu subuh, baru jam 1 penuh Masjid Agung Al-Munawwir. Kenapa? Orang berlomba-lomba mau tonton Profesor Dr. Haji Abdul Somad UAS. Itu Ustadz Bapak Ibu. Kadang-kala saya perhatikan pengurus, kalau Ustadz kasihan, minta maaf ini saya bahas Pak, karena ini pernah saya alami. Itu jadwal di situ di masjid, saya punya jadwal. Saya tanya pengurus masjid, tabe puan jadwalku, dia bilang bukan jadwalnya Ustadz Amri. Saya Ustadz Amri, dia bilang tidak begitu mukanya. Kasih magana ya komak pro. Jadi maka dekat lisun apa lebu kada jangkit pulang Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz Amri tidak datang, kita mian naik. Kasih. Sesama selawat ni masih jina. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Jadi maka dia pengurus na tabe Pak Ustadz. Kini setak kutuhin. Tulis mina mata, ku tulis mi Amri Amir dalam kurung Ustaz Deloto.
Selesai ku tulis nama aku Bapak Ibu, naik mak khutbah. Selesai ka khutbah, di gagah Pak Imam, terpaksa iya si dioli mata di imam. Maka ada merangkak nih Pak Ustaz. Kita tomi khutbah kita nih imam. Selesai ka imam, ku pimpin doa. Sudah ka berdoa jabat tangan mah. Ku perhatikan semua tangannya pengurus. Yang mana mau kasih ke amplop ini? Tidak ada kasih ke amplop setelah saya khutbah. Itu mi kasihan cobaannya Ustaz. Itu mi kubas. Memang minimal jangan sampai terjadi lagi. Bapak Ibu. Kata lu kama sepaja sunnah pura kama sepaja Jumat. Dia pagaga Ustaz pas sepaja sunnah kata lu ya apa nih? Armun di kumakada Pak Ustaz, kenapa banyak sekali sholat sunnah tas bilang, ada kutunggu. Pelan-pelan ku tinggalkan mesti mudah-mudahan kamu lihat, kamu lihat. Itulah suka dukanya kita Ustadz berceramah. Apakah perlu saya kasih tahu pengurus? Jangan, karena ujianmu Ustadz di situ. Makanya aku sampaikan memang nih. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tolong perhatikan Ustadz kasihan. Sepajak kina. Bapak Ibu, Masjid Pinrang ini tidak usah diragukan Pak. Kelihatan ada masjid cantik tapi AC-nya luar biasa, dingin di dalam. Tanpa AC pun ini sudah alami Pak, dinginnya Kabupaten Pinrang, sejuknya Kabupaten Pinrang, enaknya Kabupaten Pinrang. Tinggal tunggu Bapak Ibu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tak kesini siapa jatah. Kalau sudah satu kabupaten yang sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan rahmat Allah turun di sini di kampung Bapak Ibu. Tapi kung kata dia nama sepayang, nak kena di balak. Coba kalau satu kampung tidak sembahyang, satu kampung tidak mau sholat. Hayyalah sholat, maboto. Hayyalah sholat, minut tua. Dia sepajak. Tunggu Bapak Ibu, bencana akan datang, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita sholat, Allahu Akbar, air, tanah, api, angin, tunduk kepada Allah. Allahu Akbar. Yang besar Allah. Angin kecil, api kecil, air kecil, tanah kecil, manusia kecil. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Kita hidup jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang pantas sombong hanya Allah. Kalian manusia jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kau yang punya pangkat dan jabatan. Pangkatmu titipan, jabatanmu titipan, hartamu titipan. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Begitu kau mati, pangkat, jabatan, harta, alhaku, muntakatur, hatta surtumul. Tidak ada yang pantas dibanggakan dengan harta yang kita punya. Apalagi pangkat dan jabatan, Bapak Ibu. Arupun tak kau mah ada orang meninggal dunia tidak sholat. Mereka mati tidak pada nama sepajang. Harus tumatoi Bapak Ibu makanya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seandainya kita bisa mendengarkan orang berteriak disiksa dalam kubur Bapak Ibu, saya di bawah namillahu, maka mana yang mati Bapak Ibu, kare kasih puang, pali suka kasih, lo kamu sepajang. Tapi tidak bisa karena tersiksa di dalam kubur karena menyesal tidak sholat. Makanya setiap orang dipukul dalam kubur Bapak Ibu, seluruh yang ada di bumi bertasbih, termasuk binatang bertasbih. Itu onta Bapak Ibu, onta Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi, sampingnya ada kuburan Baki namanya. Baki. Di samping Masjid Nabawi ada kuburan Baki. Tiba-tiba onta itu berjalan di pekuburan itu. Dena pajok ke jena. Makputar mana sahabat dia bita. Ya Rasulullah, kenapa nih onta tidak dikasih jalan kakinya? Maka dia bita, sesungguhnya binatang itu tidak dijalankan kakinya karena binatang itu ketakutan mendengarkan pukulan dan antaman orang-orang disiksa dalam kuburnya. Apa sebabnya mereka disiksa? Karena mereka berani meninggalkan sholat. Di sini kita tidak di Madinah, ada di Pinrang, tapi dengarkan itu ayam. Maka Nabi ta'aruf manu'e Bapak Ibu. Dan culina tu manu'e. Matanya ayam, telinganya ayam Bapak Ibu. Matanya bisa melihat malaikat, telinganya bisa mendengarkan orang disiksa dalam kubur. Makanya itu ayam bertasbih. Zikrullah. Zikrullah.
Itu nama kade kukuruyu. Zikrullah. Kukuruyu. Zikrullah. Dan kali kamu makanya kukuruyu. Tapi sebetulnya zikrullah. Makanya minta tolong Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada itu ayam terlambat bangun. Kalau ada ayam bangun jam 7, ayam sakit itu. Manu malah asap. Yang kedua, arwasuhi. Anjing. Ungkaan sunan pamuke. Sadan namun he. Dia macam apa tani asu ye. Orang contoh makanya persis. Tidak enak ceramah kalau tidak ada contohnya. Dia makanya persis ki. Contoh miro. Maka dia asu lo di fungatala. Agar nasa saya makanya. Alhamdulillahilladzi jalani kalbana tariku salat. Puang. Kesina mata dia sumuka. Untung saya kau ciptakan jadi anjing ya Allah. Kau tidak ciptakan saya jadi manusia. Seandainya kau ciptakan saya jadi manusia, hampir tiap malam saya teriak-teriak ya Allah. Teriak-teriak. Kenapa kau teriak? Gara-gara saya mendengarkan orang disiksa di dalam kubur. Dan rata-rata orang disiksa dalam kubur. Atariku sholat. Itulah orang yang berani meninggalkan sholat. Jadi kalau panjang, orang disiksa itu. Tapi kalau anjingnya dia double, pencuri itu. Sembahyang kena? Bapak Ibu, sembahyang kena? Ustaz, saya sholat, tapi sholatnya Ustaz, Allahu Akbar. Itu pikiran suka kemana-mana. Dia gak masalah, namun sepajak ki. Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Ada ke mall, ada ke pasar, ada ke sana. Dia gak masalah. Asal sepajak ki. Allahu Akbar. Karena pada prinsipnya, lebih baik orang sholatnya, pikiran kemana-mana, daripada suka kemana-mana tidak pernah sholat. Betul? Yang kedua, Ustaz, iya sepajak muka, tapi terkadang terlambat. Titik siaga, titik itu Pak Ustaz, tidak ada masalah. Namun titik itu yang penting tidak disengaja, tetap ke sepajang. Tapi kan matahari sudah tinggi Ustaz, bunuh lampu tutup horden. Yang penting gelap toh. Terus apa niatnya Ustaz? Karena jam 7 seperti biasa. Bacanya itu tonji, bunyinya usolli fardal subhi wa tarlambatillahi ta'ala. Ya Tommy karang-karang ya jangan sampai kita ulang lagi. Nggak ada tuh gitu. Bapak Ibu, enaknya itu kalau kita meninggal dunia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadda minkal jad. Allahumma ya Allah, Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta itu kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pilau di pongi. Apa decengnya sepajak? Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, aro kasih almarhum meninggal dunia. Itu almarhum meninggal dunia. Kalau ada anaknya anak soleh, ada anaknya anak soleha, anaknya kafanikan, anaknya solatkan, anaknya kuburkan, anaknya doakan. Di musalama, bapaknya bapak. Salamamu ya jina. Anaknya solatkan, anaknya kafanikan, anaknya doakan, anaknya kuburkan, anak laki-lakinya. Sekalipun anak perempuannya tidak terlibat untuk mengkafanikan dan memandikan, tapi boleh dikatakan selamat Bapak Ibu karena anak perempuannya ikut mendoakan.
Karena ada 3 wanita yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Pertama, ibu kandungmu. Yang kedua, istrimu. Yang ketiga, anak perempuanmu. Tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya. Kalau mama yang meninggal dunia, ibunya yang meninggal dunia, anak perempuannya mandikan, anak perempuannya kafanikan, anak perempuannya tidak ikut mensolatkan, tapi dia mendoakan. Wadimu selamat bapak ibu, indokna. Dia selamat ibunya. Kenapa? Anak perempuannya yang mendoakan, anak perempuannya kafanikan, menguburkan, mensolatkan. Ikut menguburkan dan mensolatkan jamaah dimuliakan oleh Allah. Selamat. Tapi kalau istri yang meninggal, dengarkan Bapak Ibu, tidak ada pemandi mayat perempuan. Nala kaina ceme. Suaminya mandikan, suaminya kafanikan, suaminya solatkan, suaminya kuburkan, suaminya doakan. Ciri-ciri istri penghuni surga yang begini. Ura kama carama. Kalau benina lo kena tanelakkan akan. Ayah kira-kira kalau mati kan nanti. Begitu jika Nabi bilang Pak Ustaz. Nabi bilang suaminya biar sekarang kalau mau ki. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Namanya mati Bapak Ibu. Semuanya akan berakhir. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan dan tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Betul? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cantiknya rumahnya pengaji. Meninggal dunia. Sertifikat rumahnya tidak ikut dibawa masuk ke dalam kubur. Kesinar wulan. Hartanya pengaji Bapak Ibu. Tidak pernah dibawa masuk ke dalam kubur. Ada hartanya itu. Dena wadi coy. Tidak ikut. Tapi diambil oleh ahli warisnya dan anak-anaknya. Maka sebaik-baik anak meninggal bapak, meninggal ibu. Tidak lain adalah kirimkan doa yang terbaik jamaah dimuliakan oleh Allah. Berikutnya lihat maki. Meninggal almarhum yang datang bertaziah bapak ibu. Gapa tu tahu nih. Ini kalau di Makassar ini modelnya ini takziah ini. Pak, bukan takziah namanya. Tabligh akbar ini. Nah jumlah jamaah ini bukan 100. Ada 1000 lebih jamaah yang ada. Kereta TV Bepa. Tidak pernah kita suruh ini keluarganya almarhum. Kong kamana ki tudang. Eloka ki barangkali ngecarama. Mati mana ki Bepa. Ada tertulis di situ. Nah pada mana ki itu. Tapi tuan rumah siapkan kita kue. Bahkan tetangga, keluarga, semua bawa kue. Untuk siapa? Untuk semua jamaah. Cina ko lisu ki bapak ibu. Yang kemana itu? Nah kasih ke semua. 1.500 disiapkan bapak ibu. 1.500. 1.000 yang hadir. Engkau pasti sana 500. Bagi lagi 500 supaya almarhum dapat pahala, yang bawa nasi dapat pahala, yang bawa kue dapat pahala. Ustaz engkau 400 bawa ke jalanan besar. Siapa tahu ada yang lapar di situ, dapat 3 pahala. Yang bawa kue, yang kasih kue almarhum. Ustaz masih ada kue di dalam. Bagaimana itu kue yang belum dibagi? Itu dikasih penceramah dengan pengaji. Masa jamaah dapat penceramah tidak? Tidak pernah sampai di rumah tetangga. Karena itu tetangga aku nak tahu ki jam pulangku. Nak tahu mentong. Asal nak tahu mi bilang ada mobilku keluar. Itu mi kalau nak kasih ke kue sebentar kalau ada. Kalau ada paling alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakanlah. Dan kalau bisa tandai yang mana kuenya penceramah, yang mana kuenya pengaji. Tandai itu. Karena pernah ke ceramah tertukar gitu kue. Kuenya penceramah, ambil pengaji. Kuenya pengaji, ambil penceramah. Itu kueku cantik mereknya. Amanda tertulis dosnya Amanda. Sekali ku pulang ku buka ki panada. Awi kasih. Minta maaf bukan kita ya ibu. Bapak ibu. Bapak ibu. Dengarkan bapak. Apa yang kita banggakan? Saya mau tutup ceramahku, dengarkan bapak. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang? Apa gunanya? Tidak ada guna hidup sampai 1000 tahun aku dia sepanjang.
Karena tujuan daripada akhir kehidupan kita, kita akan mati dan kita akan menghadap kepada Allah dengan mempersembahkan amal ibadah kita. Amalan yang paling pertama dihisab adalah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, salat, ibadah, pahala, zikir, istighfar, baca Quran. Tapi kalau tidak salat, apa yang akan Anda persembahkan di hadapan Allah? Sombonglah kau karena emasmu, sombonglah karena pangkatmu, sombonglah karena jabatanmu, sombonglah semua karena duniamu. Kau punya mobil mewah, kau punya rumah mewah, kau punya rumah mewah, kau punya tanah banyak, kau punya sertifikat banyak, kau kaya, kau hebat, kau dihormati, kau disanjung. Tapi belik malaikat Israel datang. Bila Israel datang memanggil, jasad termujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Mana mi bestimu? Teng mana sahabata? Mana mi waraparata? Mana mi semua itu harta-harta? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikaulah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Amal dan takwa, tania wara para mega, bukan pangkat jabatan yang membela. Amal dan takwa, tak pada jeng sapajata. Bapak Ibu, perhatikan anaknya almarhum. Saya mau tutup ceramahku. Saya masih mau lanjut mamuju. Setelah keluar ini, almarhum Bapak Ibu pergi meninggalkan rumahnya. Berkata Syekh Al-Hasan Al-Basri, dengarkan baik-baik anaknya almarhum. Setelah bapakmu almarhum pergi meninggalkan rumah, maka sesungguhnya kalian anak-anaknya sudah mulai kehilangan surga. Dini gagasi di surga kau dibulata kau mati ni kasih mbota. Makanya itu hartanya bapak tidak boleh orang bertengkar. Anak-anak jangan bertengkar masalah harta warisan orang tua. Ia mati, kau mati, mbokku, ia punah, ia punah, iko ye, jangan. Karena setiap ada anak yang bertengkar masalah harta warisan orang tua, tersiksa orang tua mau dalam kubur karena anaknya ribut mengenai masalah harta warisan orang tua. Ibu, kalau kau punya ibu, setelah dia berhaji, dia menangis sedih ditinggalkan oleh suaminya. Kasih bahagiakan ibumu. Rata-rata anak yang durhaka, yang kasih menangis bapaknya, yang kasih menangis mamanya, tidak bisa kau sukses berhasil. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini nanti, dengarkan baik-baik anak-anaknya almarhum ini. Waktu Idul Fitri, Idul Adha, masih dia sempat cium tangannya bapaknya toh. Tapi tahun depan, di saat takbir sudah mulai dikumandangkan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anaknya hanya bisa meneteskan air mata. Karena di tahun kemarin dia masih cium tangan bapaknya Idul Fitri. Dia masih cium tangannya bapaknya Idul Adha. Tapi di tahun depan Bapak Ibu, anaknya sedang tidak mencium tangan bapaknya karena bisa meneteskan air mata. Karena memikirkan bapaknya telah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau di sini ada yang jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi pengusaha, sogi inasa ngalena, kaya, bukan kau yang hebat, tapi doanya bapakmu yang kuat dengan mamamu yang kuat. Kalau bukan bapak yang doakan dengan mama, mustahil kita tidak bisa berhasil sampai hari ini. Tapi perhatikan kalimat saya, di balik keberhasilanmu kau jadi polisi, tentara, dokter, pengusaha, kaya, raya, pejabat, pernahkah bapakmu, mamamu setelah kau sukses berhasil datang mengemis minta-minta sama anaknya? Iya tuh milo doang kau di puang ta'ala. Di muku mataji polisi, iya milo doang kau di puang ta'ala. Setiap bulan kirimkan saya uang. Ada bapak begitu? Ada mau begitu? Tidak ada. Kenapa bapakmu, mamamu tidak pernah mengemis minta-minta sama anaknya? Jawabannya, karena bapakmu, mamamu malu dengan anak-anaknya, malu sama menantunya. Bapak Ibu, maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya tabe, kalau ada rezeki kita yang belum berangkat umrah orang tuanya, bawa pergi umrah. Betul?
Ustaz, mamaku tidak bisa jalan Ustaz. Biar tidak bisa jalan, bawa pergi umroh. Ada kursi roda. Ustaz, nah kencingin dirinya. Biar nak kencingin dirinya, ada popo. Ustaz, tidak bisa kudorong. Jangan kita dorongi. Ada kursi dorongnya. Langsung dikasih naik pesawat. Dari Makassar langsung ke Jeddah. Dari Jeddah langsung masuk ke Madinah. Dari Madinah, Mekah, Jeddah, Makassar. Apa alasanmu kau tidak bawa orang tuamu ke Mekah? Tua Ustaz, nah biar tua. Nah paling enak itu bawa jamaah orang tua. Saya kalau bawa jamaah haji dengan jamaah umrah Bapak Ibu, saya paling suka bawa jamaah yang tua-tua daripada yang muda. Tambah tua, tambah kusuka, tambah tua, tambah kusuka. Karena orang tua itu kalau dibawa satu, dia namanya mandrina. Tidak banyak protesnya. Cici di pedang. Jangan kayak goyang-goyang. Nah, enggak goyang-goyang. Tapi kalau yang muda-muda dibawa, weh. Nah, sisa pembimbing. Mau pergi sembahyang belanja, pulang sembahyang belanja, baru yang kasih tidak enak, setiap belanja tidak pernah kita belikan. Baru kita yang setengah mati juru bicara. Ustaz, ada baju di situ Ustaz, murah harganya. Tolong tawarkan bajunya Ustaz. Ditanya penjualnya. Ya Habibi, ta'ali, kam ada. Berapa ini? Dia bilang penjualnya, ada Mia, 100 rial ibu. Nggak bisa 15. Bukan pasar Pindrang ini. Ibu. Maka mulai dari sekarang tabi. Birrul walidain. Doa yang paling terbaik adalah Rabbi ghafir lana dzunubana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doakan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Tabe, Bapak Ibu. Yang terakhir, sebelum saya tutup dengan doa, saya kasih ingatkan lagi, 7 hari lagi ke depan kita sudah masuk bulan Muharram. Ada 2 hari di bulan Muharram yang sangat disukai oleh Allah. Perhatikan baik-baik. 2 hari itu diberi nama Yaumul Tasu'ah wa Yaumul Asyarah. Puasa maneki. Hari ke-9 dan hari ke-10 bulan Muharram. Puasa maneki maniat ki puasa. Kemudian berdoa di situ Bapak Ibu. Semua doa di bulan Muharram tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau malah salah sakit milodoki di Allah. Apa doanya? Itu yang saya ajarkan kita tadi. Yang mana bunyinya Ustaz? Ikut sama saya kalau sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina fi badani. Allahumma afina fi sam'i. Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimi. Malah nih wai minum maki. Apalagi kalau bangun tahajud baru baca itu menangis. Kasih arfunga ta'ala. Tidak ada doamu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni maka da funga ta'ala. Aga nasa wa idza sa'alaka ibadi fa'anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang di mana aku berada, maka katakan kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku dekat kepadanya dan aku akan mengabulkan doanya hambaku sepanjang hambaku berjalan di jalan yang benar. Baik Bapak Ibu, mari kita berzikir sejenak, kemudian kita berdoa bersama-sama. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini berzikir, insya Allah doa-doa kita mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Angin yang sejuk menjadi saksi atas zikir kita. Siapapun yang datang dalam majelis takziah ini, dalam acara majelis takziah ini, takziah akbar ini, kita doakan insya Allah. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang susah Allah berikan kemudahan, Allah akan berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha La ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, kami semua yang hadir dalam acara majelis takziah ini ya Allah, kami bermohon di hadapan-Mu di langit yang terbuka ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'a wa khtim lana bil a'mali shalihat. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, Rabbi ghafir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampunkan dosa kami dan dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan ya Allah, kuatkan ya Allah. Orang tua kami yang sakit ya Allah, sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah menghadap di hadapan-Mu ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima seluruh amal ibadah orang tua kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil kubur wa qina adzabil barzakh wa qina adzabil yaumil akhirah. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa khususan fi arwah almarhum bi barakatin. Mari meniatkan suratul Al-Fatihah. Siapapun yang sudah meninggal keluarganya pada malam hari ini, kita sama-sama meniatkan baca suratul Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta maaf Bapak Ibu. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.